Assalamualaikum, Nanda. Waalaikumsalam Ibu. Semangat ya. Saya kira sudah bisa dimulai, Nanda. Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur atas nikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih sayangnya yang telah memberikan kita kesehatan dan dapat bertemu di pertemuan kali ini. Sebelumnya, untuk pertemuan kali ini saya ingin memperkenalkan dosen pembimbing saya, Ibu Ayu Faradila, dan rekan saya yang akan menemani saya untuk pembelajaran kali ini, yaitu Kakak Tia Humairah. Sebelum pembelajaran dimulai, ada kalanya saya absen dahulu ya untuk yang hadir kali ini. Abednego Aryo Prakoso hadir tidak? Hadir, Kak. Abrani Izzat Ibraha hadir? Hadir, Kak. Ahmad Hafiz Salim Effendi hadir tidak? Hadir, Kak. Albianti Maria Devi hadir tidak? Hadir, Kak. Astri Kusuma Pertiwi hadir? Hadir, Kak. Cakra Nathan Wirakusuma hadir? Cakra hadir tidak? Dava Kurnia Trivianto? Hadir, Kak. Davitri Hanifah Hazimah? Hadir, Kak. Evita Ruth Anggia Sitorus? Virus Enrikal? Virus hadir? Lalu Farhan Zaki Rahmatillah? Febri Bestibia? Febri hadir tidak? Hadir, Pak. Gigi Dwi Kartika hadir? Hadir, Kak. Gledi Marcelia Marpau? Hadir, Kak. Grace Salomita Surbakti? Hadir, Kak. Fatur Rahman Firdaus? Irgiani Fitri Novianti? Hadir, Kak. Jessica Venesia Putri? Hadir, Kak. Joy Triadi Pangestu? Hadir, Kak. Joey Naryadi Kartika? Hadir, Kak. Kanaya Turaya Sachi? Kanaya hadir tidak? Kezia Matangking Yos Matthew? Hadir, Kak. Okay. Leila Nur Novriazri? Mahesa Putra Pratama? Marcelino Christopher? Muhammad Raihan Ramadan Wibisono? Muhammad Raihan? Nabila Aulia Hadi hadir tidak? Hadir, Kak. Nashwa Yumna Kamila hadir? Nashwa? Putri Galura Maloka? Hadir, Kak. Rainer Atar Jati Arifan? Hadir, Kak. Rizky Akbar Arai Samsi? Talia Yohana Sijabat hadir? Tiara Meira Dini? Hadir, Kak. Yafrizal Fauzan hadir? Hadir, Kak. Yeremia Hasbantua Siagin? Yeremia? Yohanes Panjaitan? Hadir, Kak. Baik, sudah hadir beberapa. Apa share screen-nya sudah terlihat? Hadir, Kak. Hadir, Kak. PPT-nya sudah terlihat kan ya? Hadir, Kak. Baik. Untuk pertemuan kali ini merupakan materi integral. Nah, kita review sedikit ya beberapa materi yang kita pelajarin. Nah, kalian ingatkan pasti, sekali lagi saya ingatkan ya, kalau integral itu merupakan bentuk penjumlahan kontinu yang terdiri dari antiturunan atau kebalikan turunan. Jadi, integral merupakan apa? Kebalikan dari turunan ya. Jangan lupa kalau integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Kalau di integral itu bukan pada pangkat dan penyebutnya bukan dikurang, melainkan ditambah. Jadi dia merupakan kebalikan dari turunan. Nah, kita waktu itu sudah membahas mengenai dua jenis integral, yaitu integral tertentu dan integral tertentu. Tapi yang baru kita bahas itu integral tertentu. Nah, kali ini akan kita membahas integral tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang pada pertemuan 9 Maret 2021, di mana kita kan sudah mempelajari mengenai teknik substitusi pengintegralan, di mana rumus umumnya yaitu integral fungsi x dx sama dengan k integral dari gx pangkat n dikali g aksen x dx sama dengan k integral u pangkat n dikali du. Kalian ingatkan u di sini itu merupakan apa? Ayo coba, ada yang ingat nggak? U di sini itu merupakan substitusi dari apa? Halo? X-nya, Kak.
Nah, ya benar. Jadi U ini merupakan substitusi dari si GX. Dan DU-nya ini merupakan apa? Hasil dari apa? DU-nya hasil dari si GX ini ya. Sehingga untuk pengintegralan ini, nilai U ini kita akan integralkan. Di mana menjadi K per N plus 1 dikali UN plus 1 plus C. Sekali lagi saya ingatkan ya, kalau dalam penulisan pengintegralan itu jangan lupa menyertakan plus C. Nih, dari tugas-tugas kemarin banyak yang lupa nih untuk menyertakan plus C-nya. Nah, untuk rumus ini merupakan rumus untuk N tidak sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita kerjakan sama-sama ya contoh soalnya. Coba, dari contoh ini, kita apakan dahulu? Misalin dulu, Kak. Iya, benar. Misalkan apa? U sama dengan 3 tambah 6X. 3 tambah 6X. Sebelumnya mohon maaf ya kalau tulisannya jelek. Lalu, maka DU per DX-nya ayo hasil dari DU-nya jadi berapa? 6. DU-nya 6. Seperti ini ya, sama saja ya. Lalu kalau kita ubah menjadi DX sama dengan DU per 6. Setelah itu kita apakan dari penyelesaian sesudah dimisalkan? Kita substitusikan ya. Ya, benar. Ayo coba dibantu. Bagaimana pensubstitusiannya? Jadi integral 3 plus 6X dipangkatkan 7 dx. Maka menjadi integral U pangkat 7, iya, lalu dikali DU per 6, ya. Selanjutnya diapakan? Diturun. Menjadi ditegalkan. Ya, benar. Menjadi 1 per 8. U pangkat 8. Ini 1 per 6 ya. Kita ubah. Karena sudah diintegralkan kan yang di depan, maka 1 per 6 dari DU ini kita ubah. Lalu jangan lupa plus C-nya. Hasilnya menjadi 1 per 48. Baik, lalu U pangkat 8 ya. Plus C. Lalu menjadi U di sini kita ubah kembali ya, seperti di awal, di mana U yang diketahui adalah 3X plus 6. Maka menjadi 3 bentuk akar, di mana
Kalau dalam substitusi bentuk akar itu integral akar n ax plus b. Seperti ini ya. Lalu gunakan substitusi. Maka dari u sama dengan integral akar ax plus b, kita ubah menjadi seperti ini. Jadi u pangkat n sama dengan ax plus b. Kenapa? Karena kan kalau misalnya dijabarkan si akar ini menjadi seperti ini kan ya. Ax plus b dikali a ax b. Seperti ini ya. Jadi kan dia akar dikali dengan akar. Kalau akar dikali dengan akar kan menjadi nilainya itu sendiri kan. Maka dari itu u pangkat n sama dengan ax plus b. N itu merupakan u negatif n dikali u pangkat n dikurang 1 sama dengan a dx. Nah, untuk penyelesaian integralnya juga sama seperti integral bentuk fungsi aljabar sebelumnya. Selanjutnya kita bahas contoh soal ya. Ayo kita kerjakan bersama-sama lagi. Kita misalkan ya. Kita misalkan U-nya berapa? 2x tambah 1. 2x tambah 1. Maka turunan dari U-nya berapa? Atau DU-nya berapa? 2. 2 ya. Maka dx-nya menjadi du per 2. Nah, untuk penyelesaian integral x kita ubah terlebih dahulu ya, agar lebih mempermudah kita dalam mengerjakannya. Di mana integral x 2x plus 1 ini kita ubah menjadi bentuk biasanya, yaitu 2x plus 1 pangkat setengah, ya kan? Ya, Kak. Karena apa? Ya. Akar. Iya, benar. Lalu dari sini dapat kita ubah ya menjadi integral x, maka nilai dx-nya ini ya, yang 2x plus setengah menjadi u pangkat setengah dikali dx-nya diubah apa? du per 2. Ya, du per 2. Lalu kita integralkan nilai u-nya ya. Menjadi 1 per setengah ditambah 1 dikali u, pangkatnya juga jangan lupa ditambah ya, ditambah 1 x du per 2. Maka menjadi, oh iya maaf, ini kita ubah 1 aja langsung ya, biar lalu menjadi 1/2 dikali u 3/2 x dikali setengah. Maaf ya, saya pindah ke atas. Menjadi 2/3 dikali setengah x kali u 3/2. Maka menjadi 2/6 x u, oh iya maaf, jangan lupa plus c, 3/2 c. Nah, selanjutnya kita ubah kembali nilai u-nya menjadi nilai sebelumnya, di mana 2/6 x menjadi 2x plus 1 3/2 plus c. Yang dipangkatkan bisa kita ubah juga ya menjadi 2x akar 2x
plus 1 dipangkatkan 3 plus C. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk ini ada yang ditanyakan? Belum, Kak. Belum, Kak. Baik. Selanjutnya, dari materi teknik integral tertentu, kita bahas cukup sampai teknik substitusi bentuk akar dan bentuk fungsi aljabarnya ya. Selanjutnya kita masuk ke subbab baru, yaitu integral tentu. Nah, kebalikan dari integral tak tentu tadi, jika integral tentu merupakan integral dari suatu fungsi kontinu, nilai x tertentu dalam sebuah interval yang mempunyai batas atas dan batas bawah. Jadi, si integral tentu ini dalam hal ini dia dibedakan karena dia memiliki batas atas dan batas bawah. Dari integral tak tentu dia tidak ada batas atas dan batas bawahnya kan. Nah, di integral tentu ini seperti ini. Maka integral tentu itu merupakan integral fungsi x dx dari batas bawah A sampai batas atas B. Seperti itu. Jadi cara pembacaan integral tertentu itu ada ada tekniknya sendiri. Yaitu seperti tadi saya bilang bahwa integral tentu dari fungsi x ini terhadap nilai x yang di dalam x ini dengan batas dia adalah batas bawah sampai batas B. Seperti itu kalau dalam bentuk umum integral tentu. Maka setelah itu dari integral itu kita integralkan menjadi fx hasil dari integral yang memiliki batas bawah A sampai batas bawah B, batas atas B maksudnya. Maka sama dengan setelah diintegralkan fungsi x itu kita substitusikan dengan batas atas dan batas bawahnya. Sampai di sini paham? Jadi dia disubstitusikan setiap fungsi x-nya itu diubah menjadi f, disubstitusikan dengan batas atas dan dikurang fungsi x kita substitusikan dengan batas bawahnya yaitu si nilai a. Maka dari sini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa keterangan dari rumus tersebut bahwa maka fx-nya itu merupakan integral seperti sebelumnya juga seperti itu dan fungsi x-nya itu merupakan integral jadi hasil yang sudah diintegralkan dan a merupakan batas bawah dan b merupakan batas atas. Baik, kalau kita bahas contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar, ada yang ingin bergabung lagi. Baik, selanjutnya di sini contoh 1. Di sini kan terdapat integral dari fungsi x pangkat 2 plus 7x batas 0, batas bawah 0 sampai batas atas 2, maka dari nilai itu, maka dari sini ini atas 2 yaitu kita integralkan seperti cara sebelumnya, di mana x pangkat 2 jika diintegralkan kan menjadi 1/3 x pangkat 3 dikurang 7/2 x pangkat 2. Nah, dia memiliki batas bawah 0 sampai batas atas 2. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Baik. Kan sudah kita ubahkan dari fungsi x-nya itu. Maka kita substitusikan si nilai batas bawah dan batas atasnya ini ya. Satu persatu. Pertama-tama kita substitusikan nilai batas atasnya dulu, yaitu 2. Di mana? Menjadi 1/3, 2 pangkat 3 dikurang 7/2 dikali 2 pangkat 2. Sama seperti ini, maka kita substitusikan batas bawahnya, yaitu bernilai 0 kan? Maka kita substitusikan menjadi 1/3 dikali 0 pangkat 3 dikurang 7/2 dikali 0 pangkat 2. Nih, kalau kita lihat kan, ada sisi kanan ini, dia habis ya nilainya, karena dia dikalikan 0. 0 pangkat 3 hasilnya 0 kan tetap. Lalu, kita ubah nih, nilai yang dari ruas dan 2 pangkat 2 yaitu 4 kan, menjadi 1/3 dikali 8 menjadi 8/3. Nah, 7/2 dikali 4. Jadi, maaf ya, ada kesalahan di sini. 7 dikali 4 berarti menjadi 28 kan? Iya atau tidak? Ya, Kak. Ya, Kak. Sebentar. Nah, maka jadinya karena di sini penyebutnya berbeda di tiap ruas, maka kita samakan ya menjadi 6. 6 bagi 3, 2, 16 kan? Maka selanjutnya 6 dibagi 2. 3 dikali 28 berapa yuk? Ayo coba dibantu. Menjadi berapa? 84. Ya. Maaf ya kalau saya coba sini. Kalian kelihatan kan ya? Saya pindah deh. Menjadi 16 dikurang 84/6 dikurang 0. Sama dengan hasilnya berapa? Jadi berapa? Negatif 68 apa 62? 68 ya. Jadi hasilnya seperti ini kalau dalam integral tentu. Jadi, kan sudah diintegralkan kan?
Di sini bisa disederhanakan nih, 4 bagi 4, 1. 6 bagi 2, 3. Menjadi, kita tulis lagi. X pangkat 4 dikurang X pangkat 2 dijumlah ditambah 3X. Memiliki batas bawah 0 sampai batas atas 3. Ayo, dari nilai ini kita substitusikan dengan batas bawah dan batas atasnya. Menjadi berapa? Kak, Ya. itu bukannya min 3 X pangkat 2. Min 3 X pangkat, oh iya. Sini. Terima kasih udah diingatkan. 3 X. Ayo kita substitusikan ya. Disubstitusikannya menjadi 3 pangkat berapa? Pangkat 4. Ya, lalu 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali 3. Lalu ruas selanjutnya dikurang ya. Ingat, setiap fungsi X disubstitusikan dengan batas atas dan batas bawahnya. Maka selanjutnya 0 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 0, 3 pangkat 2 maksudnya, ditambah 3 kali 0. Seperti ini. Diruaskan 0 kan? 0 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 0, 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 3 dikali 0. Ruas kanannya 0 ya, kita seperti ini. Selanjutnya yang ruas kiri, 3 pangkat 4 berapa? Coba dihitung dulu. 3 pangkat 4 dikurang 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3. 81. Maka hasilnya 81 ya. Oh iya. 63. Kita jabarkan aja berarti. Dikurang 27 plus 9 dikurang 0. Ayo jangan lupa tutup kurungnya. Jadi 63 ya. Iya kan? Iya, Kak. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Kak. Ya. Itu yang nomor 1 kan apa penjumlahan X kuadrat tambah 7X. Itu yang bawahnya kenapa jadi min, Kak? Iya benar. Keliru. Terima kasih ya tadi. Jadi ya? Iya, Kak. Iya, mohon maaf ya. Di sini ternyata ada kekeliruan. Ya harusnya dia tambah. Menjadi tambah ya. Nih, pada ruas kanan tetap 0 kan hasilnya? Iya, Kak. Ya, selanjutnya kita jumlahkan yang pada ruas kiri ini menjadi sama ya. Jadinya kan jadi 6 dibagi 3 dikali 8 menjadi 16. 6 dibagi 2 dikali 28 menjadi 84. Sama kan dari sampai sini? Sama, Kak. Nah, maka hasilnya coba dihitung. 16 tambah 84, ayo coba. 100 ya, Kak? Ya, 100. 100, Pak. 100 per 6. Di sini juga bisa disederhanain ya. Dibagi 2 jadi 50/3, Kak. 50/3. Nah, begini. Kalau enggak juga bisa dijadikan desimal. Menjadi 16,667. Ya kan? Ya, Kak. Ya. Oke, selanjutnya saya bahas terakhir sifat-sifat integral tertentu. Dalam sifat-sifat integral tertentu ini memiliki 5 sifat, di mana integral tentu dari fungsi x terhadap nilai x dengan batas bawah a sampai batas atas a, maka menghasilkan nilai 0. Yang kedua, integral tentu dari fungsi x terhadap nilai x dengan batas bawah a sampai batas atas b menjadi bisa kita ubah. Jadi nilai dari ini bisa hasilnya positif kalau jika kita ubah menjadi negatif. Integral tertentu dari fungsi x terhadap x dengan batas bawah b sampai batas bawah a bernilai negatif. Jadi kalau pada fungsi kedua ini dia kebalikannya. Lalu yang ketiga ini integral tertentu dari fungsi x terhadap x dengan batas bawah a sampai batas atas b menjadi nilai k-nya kita pindah ruaskan menjadi integral tentu dari fx terhadap x dengan batas bawah a sampai batas atas b seperti ini. Yang keempat juga sama, integral tertentu dari fungsi x terhadap fungsi x tambah atau kurang dx dari batas bawah a sampai batas atas b, maka dapat kita uraikan menjadi dua cara, bisa pemilahan bisa pengulangan juga dalam hal ini. Menjadi integral tentu dari fungsi x terhadap x dengan batas atas a sampai batas bawah a sampai batas atas b ditambah atau dikurang integral tertentu dari fungsi gx
terhadap X dengan batas bawah A sampai batas atas B. Seperti itu. Ini untuk bagian penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, untuk sifat kelima, integral fungsi X dx terhadap nilai X dengan batas bawah A sampai batas atas C. Maka dalam kasus ini, kita mempunyai dua cara. Dimana caranya itu seperti melanjutkan. Jadi, cara pertama yaitu dari integral tertentu dari fungsi X dx batas bawah A sampai batas atas B ditambah dengan lanjutannya lagi integral fungsi X terhadap dx dengan batas bawah B sampai batas atas C. Jadi dia kayak melanjutin gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh kan, di mana ini merupakan sifat satu ya, yang integralnya sama. Batas atas dan batas bawahnya sama. Nih, bisa kita lihat kan, ini setelah kita integralkan berubah menjadi 5/2 X pangkat 2 dikurang 10 X dengan batas bawah 1 sampai batas atas 1. Maka kita substitusikan nih nilai-nilai dari ini. Seperti ini, seperti tadi juga caranya. Tapi di sini batas bawah dan batas atasnya sama nilainya. Kita substitusikan. Nah, sehingga menjadi nilainya negatif 15/2 dikurang negatif 15/2. Jika kita itu kan menjadi negatif 15/2 ditambah 15/2. Jadi habiskan nilainya maka 0. Seperti itu. Untuk contoh sifat satu ini. Nah, untuk contohnya juga sama ya. Di sini kita ubah menjadi berapa? 2/3 X pangkat 3 plus X. Ingat, jika sudah diintegralkan, A dia bertambah dengan variabel. Nah, ayo kita substitusikan. Menjadi 2/3 ditambah 3 dikurang 2/3 sama ya, batas atas dan batas bawahnya. Pangkat 3 ditambah 3. Jadi berapa? Ya, betul, Pak. Ya, 21. Bosannya juga ya. Ya. Nah, hasil 0. Jadi seperti itu untuk sifat 1. Karena dia memiliki batas bawah dan batas atas yang sama, maka hasil yang didapatkan adalah 0. Di sifat-sifat ini, Enggak. nah, tadi udah disebutkan berapa sifat? 4. Ada 4 sifat. Sifat yang pertama apa tadi? Catat ya. Oke, baik. Sifat pertama fungsi fx terhadap x, batas bawah a sampai batas atas a berarti sama dengan 0. Sifat yang kedua, integral fx terhadap x, batas bawah a sampai batas atas b sama dengan min integral fungsi fx terhadap x, batas bawah b sampai batas atas a. Yang ketiga itu sifatnya, ayo siapa yang mau bacain sifat ketiga? Ayo coba. Ya, siapa yang mau Ayo. bacain? Ya. Jadi sifat ketiga itu ada integral k yang tadi disebut itu koefisien fungsi fx terhadap x, batas bawah a sampai batas atas b sama dengan tadi koefisiennya kita keluarkan. Jadi k integral fx terhadap x, batas bawah a sampai batas atas b. Dan yang tadi terakhir kita baru pelajari sampai sifat keempat, yaitu integral fungsi fx plus minus gx terhadap x, batas bawah a sampai batas atas b sama dengan integral fx terhadap x, batas bawah a sampai dengan batas atas b plus minus integral gx terhadap x, batas bawah a sampai batas atas b. Untuk sifat kelima nanti dilanjutkan oleh Kak Oski di minggu depan. Sampai sini udah paham semua kan ya? Enggak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Masih, Kak? Ya,